dengan si jubah merah. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kamera dari Nikon seri D200 kelas SLR middle, kelas menengah. Ini keluar sekitar tahun 2005 2004. Ciri-ciri kamera DSLR kelas menengah adalah mulai dari body, ciri khas umumnya bodinya sudah weather seal, kemudian mempunyai motor di body nih seperti yang Anda bisa lihat, sehingga tanpa kita harus membeli lensa yang ada motor di body lensanya, kita sudah bisa bermain teknik autofocus. Kemudian ciri yang lain untuk DSLR kelas menengah adalah ada banyak sekali tombol shortcut di sini, mulai dari WB, ISO, kemudian bracketing, pilihan autofocus, kemudian untuk sensor meteringnya mulai dari metering, spot metering, dan center metering. Kemudian di sini ininya sudah menggunakan CF, itu artinya kecepatan tinggi, bukan SD lagi. Kemudian cirinya, komandonya ada dua, satu di depan, satu di belakang. Berbeda dengan SLR kelas entry level yang semua menu biasanya kita buka melalui layar. Oke. Selain itu, ciri dari bodi SLR kelas menengah adalah kecepatan. Jika kita lihat kecepatan shutter speednya, dia akan lebih tinggi dari kelas entry level. Katakanlah kalau untuk ini dia bisa sampai 8.000, sedangkan entry level paling cuma 4.000. Selain itu, dari ISO-nya, jika kita buka menu ISO-nya, maka ada pilihan mulai dari ISO terendah 100 sampai 6400. Cuma ini rentangnya dia tidak kelipatan 2 seperti pada entry level. Pada entry level kita akan dapatkan ISO itu mulai dari 100, 200, 400, 800, dan kelipatan 2 selanjutnya. Sedangkan ini mulai dari 100, kemudian 100 sekian, baru 200, kemudian 200 sekian, baru 300 sekian, baru 400. Jadi tidak kelipatan berikutnya. Kemudian selain itu kita bisa lihat di body SLR D200 ini kita bisa melakukan teknik multi exposure, artinya dalam satu frame foto kita bisa mengambil beberapa kali sekaligus. Contohnya teknik ini bisa kita lakukan untuk foto spot. Jadi jika ada seseorang melakukan misalnya lompatan pada skateboard, kita bisa memoto dalam satu single frame, ada sekuen mulai dari awal dia lompat sampai dia jatuh. Atau misalnya jika kita mengambil orang sedang berlari, kita bisa ambil dalam satu frame mulai dari ujung dia berlari sampai akhir. Pada entry level menu seperti itu tidak ada. Kemudian selain itu, untuk body kelas menengah ada menu commander untuk flashnya, artinya kita bisa men-trigger flashlight tanpa harus kita membeli alat yang lain untuk dimasukkan ke OFSU. Jadi semuanya secara wireless dan sudah bisa TTL dengan flashlight yang dikeluarkan oleh Nikon seperti SB600, SB800 maupun SB900. Pada kamera entry level tidak akan kita jumpai menu seperti itu, sehingga kita harus membeli wireless trigger seperti Pocket Wizard atau Radio Popper.
Kemudian ciri yang lain untuk SLR kelas menengah adalah dia bisa kita pasangi baterai grip atau vertical grip yang semuanya bisa, fitur-fiturnya bisa berjalan dengan normal. Berbeda jika pada entry level, maka cara untuk menekan shutternya secara horizontal saja, sedangkan pada untuk dipakai secara vertikal maka yang digunakan adalah menggunakan remote, dan itu artinya hanya untuk menekan shutter, sedang untuk pilihan seperti command dial, shutter dan diafragma dia tidak akan berfungsi. Selain itu, body ini bisa memakai dua jenis baterai. Untuk harganya pada tahun 2010 ini masih mahal karena body only-nya saja masih dihargai 11 juta. Tanpa lensa masih 11 juta. Dan itu terbilang masih sangat mahal untuk kamera yang keluar sekitar 6 tahun atau 5 tahun yang lalu. Untuk megapikselnya, kamera ini kalau tidak salah 10 megapiksel, memakai sensor CCD, karena pada waktu itu Nikon memang belum bermain untuk sensor dengan CMOS. Format yang dipakai adalah masih DX, bukan FX atau full frame. Untuk fitur yang lain mungkin akan saya ulas pada video yang selanjutnya. Saya Andi Hartanto dan ini adalah Sijubah Merah TV. Sekian dan terima kasih.